Betul, jadi aku sama Namira kemarin kita berdua bareng ke eh, ikut aksi damai bela Palestina yang ada di daerah Monas. Sebenarnya kita prihatin banget ya udah sekitar sebulan belakang ngelihat Namira seorang ibu tuh sampai akhirnya dia biasanya nggak tergerak untuk isu-isu sosial gitu, tapi kali ini dia kerasa kayak nggak bisa diem gitu ya Nay ya. Iya, karena menurut aku anak kecil kan kayaknya lumayan banyak ya, hampir 4 ribuan. Which is itu kayak hampir setengahnya juga. Jadi menurut aku kayak sangat tidak etis kalau seandainya anak-anak pun juga akhirnya kena dampak dari semuanya sih. Jadi dan aku sebagai seorang ibu tiap hari ngelihat Instagram yang kayak anak yang meninggal segala macam, kita kan nggak mungkin cuma tinggal diem doang. Ini tuh cuman bukan aksi agama doang, tapi ini tuh tentang kemanusiaan sih menurut aku. Nah, mungkin Kak kemarin mungkin tergerak sampai tergerak ikut demo itu seperti apa sih, mungkin dari dukungan para artis juga? Karena jadi pertama kita lihat apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini ya. Untuk datang ke sana langsung nggak mungkin. Untuk ngirim bantuan secara finansial, oke, bisa kita lakukan. Tapi bersuaranya via apa nih? Mungkin kalau via sosial media doang mungkin kurang menggema gitu. Akhirnya pas kita ngeliat kemarin ada aksi sosial, aksi bela Palestina, aku juga ngeliatnya dari Instagram, ngeliat ada informasi itu, terus aku bilang ke Nay, kita datang yuk. Datang dan ternyata di sana ketemu sama teman-teman yang lain gitu, ada keluarga juga, ada Kak Iya, ada Mas Hanung, terus kita ada Rachel V-nya juga, ada beberapa public figure lainnya, kita bareng-bareng menyuarakan dan kita sampai bikin poster dulu malam-malam bareng sama anak, jadi ada prosesnya kita bikin karena kita ngerasa itu satu hal yang memang bukan cuman kita sebagai orang tua yang perlu sadar kalau ini situasi nggak baik gitu ya, kita juga perlu menyadarkan anak-anak kecil sejak dini kalau sebenarnya yang namanya perang itu punya dampak yang sangat buruk terhadap kondisi masyarakat pada keseluruhan. Nah, sebagai pebisnis juga ya Kak, mungkin kan ada beberapa juga bisnis yang diboikot gitu Iya, kan, karena ada kejadian seperti ini. Mungkin seperti apa sih Kak? iya, ada memang aksi reaktif ya untuk memboikot beberapa brand atau produk yang disinyalir mendukung gerakan Zionis gitu. Kalau menurut pandangan aku, selama produknya memang kita udah punya, ya mungkin itu tidak perlu dihancurkan atau apa ya, karena itu ya toh juga kita udah punya gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk continue beli, mungkin kita bisa cari alternatif produk-produk yang memang lebih sesuai dengan preferensi kita gitu. Toh juga sekarang banyak banget produk-produk lokal ya, kayak baju gitu ya. Terus juga sepatu, terus juga makanan sehari-hari, banyak banget produk lokal yang sebenarnya bisa jadi alternatif. Mungkin bagusnya lebih ke arah jadi ekonomi Indonesia bisa berputar di Indonesia juga gitu. Jadi ekonomi kita bisa lebih kuat, apalagi sekarang kan lagi ekonominya lagi agak sulit ya. Jadi dengan kita bantu sesama orang Indonesia harusnya jadi lebih baik sih. Nah, ini juga kan banyak brand lokal yang sekarang justru beberapa juga ada yang diboikot juga gitu, walaupun brand lokal gitu. Seperti apa sih, kan tadi Kakak bilang katanya brand lokal aja gitu. Ya, Nggak semua brand lokal seperti itu. ya kalau menurut pandangan aku, kita nggak bisa memaksa setiap orang punya pandangan yang sama kayak kita ya. Karena pasti mereka punya Perspektif pilihan, dan perspektif sendiri gitu ya. Jadi kalau aku prinsipnya menghargai aja kalau orang punya pandangan berbeda dan kalau memang dia tidak sesuai sama prinsip aku ya sesimpel aku tidak usah belanja lagi produk kayak gitu aja sih. Kalau dari Kakak sendiri sebagai public figure-nya, apa sih upaya yang bisa dilakukan selain kemarin ikut demo atau ikut kirim donasi ya? Kalau aku pasti setiap hari akan posting tentang pembelaan Palestina setiap hari, dan aku juga mengedukasi ke teman-teman aku kenapa sih kita harus bela, kenapa sih kita harus setiap hari tuh harus posting, karena menurut aku itu salah satu jihad yang kita bisa lakukan sebagai umat manusia, sebagai umat muslim juga sih. Makanya aku ngerasa kayak ini tuh harus banget kita suarakan setiap hari tanpa henti sampai Palestina itu bebas. Mungkin kan ini juga udah bukan ibaratnya tuh bukan masalah agama lagi ya Kak di dalam ini semua, tapi sudah pembantaian. Seperti apa sih Kak? Ya ini kan isu genocide ya. Jadi kalau aku lihat pembicaraan tentang perang ini sebenarnya awalnya dari self defensive yang dibilang sama Israel gitu, jadi alasan mereka untuk menyerang Gaza itu menurut aku juga udah akhirnya mengada-ngada sih, karena banyak sekali hal-hal yang mereka buat untuk menjustifikasi ini tuh boleh gitu, ada nyerang ke kamp penampungan, nyerang ke rumah sakit, itu kan dalam skala apapun itu tidak boleh sebenarnya dilakukan. Dan sebenarnya kalau di agama Islam kan sebenarnya nggak boleh ya menyakiti perempuan, ibu hamil, rumah sakit.
hewan, which is hewan aja tuh nggak boleh, tapi kalau ini tuh udah menyeluruh. Jadi menurut aku itu kayaknya sesuatu yang bukan cuman kayak pertahanan doang. Kalau pertahanan tuh nggak gitu sih konsepnya. Pertahanan itu ya kita perangnya bener-bener perang gitu loh. Ya harusnya kan maksudnya kalau memang mereka melawan para militan Iya. di sana ya lawannya tentara lawan tentara gitu, jangan tentara lawan layak sipil. Ya masa dokter yang diserang, ya masa perawat yang diserang, masa bayi yang diserang tuh gimana justifikasinya gitu? Mereka bisa apa gitu? Punya kemampuan untuk melawan juga nggak punya gitu. Itu sih yang sangat disayangkan. Kenapa? Dan komunitas internasional tuh banyak yang diam gitu. Itu yang aku sangat sayang sih. Makanya memang kita walaupun mungkin kita jauh gitu ya, kita ada di ujung timur gitu ya, tapi dengan kita bersuara, kita lantang untuk menyuarakan ya, mungkin akhirnya mereka mendapatkan apa ya? Mereka tahu kalau kita di sini walaupun jauh, kita udah mencoba yang terbaik lah gitu. Nah, sekarang juga kan Gaza sudah dikasih apa ibaratnya himbauan 4 jam boleh meninggalkan Gaza orang-orang Palestina gitu. Tapi mereka akhirnya jalan kaki karena dikasih waktu 4 jam untuk meninggalkan Iya. Palestina seperti itu. Saya ngerasa nggak ada yang perlu tinggalin sih, karena mereka itu tanahnya mereka. Kenapa mereka harus pergi? Saya misalnya Jakarta diserang gitu ya sama orang Belanda, saya nggak akan gerak, saya akan tetap di Jakarta. Saya akan berjuang mati-matian belain ini gitu. Jadi nggak harus ada yang meninggal. Doa dan harapan. Kalau menurut aku harapannya aku pengen semua rakyat, bukan semua Indonesia tuh bisa ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Jangan cuman kemakan dari omongan-omongan yang sebenarnya yang nggak bener gitu loh maksud aku. Jadi emang cari tahu bener-bener, terus kita pahami semuanya sejarahnya. Jadi akhirnya kita pikirannya tuh kebuka, bukan cuman kayak ikut-ikutan doang, bukan cuman kayak ya udah yang penting gue percaya sama ini, gue ikutin yang ini. Enggak gitu sih konsepnya. Menurut aku bener-bener dibaca, bener-bener dikulik sih. Iya. Apa tadi pertanyaan? Pertanyaannya apa? Doanya dan Oh, doanya. Dan harapan. Iya. Ya, doanya semoga segera terjadi gencatan senjata dan semua pihak bisa menahan diri, karena kita tahu dampak yang paling parah itu dirasakan oleh orang-orang sipil. Bayi, anak-anak kecil, ibu-ibu, medis, bahkan sampai pers pun juga kena gitu. Jadi saya rasa ini udah bukan cuma sekedar upaya pembelaan diri, tapi ini pembantaian massal gitu. Jadi harapan saya ya semoga semua pihak bisa saling menahan diri dan bisa terjadinya perdamaian. Walaupun saya tahu nggak mudah, tapi itu harus segera dilakukan sih. Dan bayangkan kalau itu terjadi di tempat kita gitu, pasti kita juga nggak mau ini terus-terusan terjadi kan gitu. Ya, dan menurut aku kalau misalnya emang kalian ada beberapa yang gak satu suara, bukannya kalian itu kayak berkomentar negatif, tapi menurut aku mendingan diam aja. Karena sesuatu yang komentar negatif kayak itu bisa memecah belahkan semua pihak sih menurut aku. Karena kadang-kadang kayak misalnya kita kemarin ada bela Palestina, terus ada beberapa orang yang nggak setuju. Menurut aku ya nggak apa-apa nggak setuju, tapi nggak caranya tuh nggak berkomentar negatif, yang nggak ngata-ngatain segala macam. Menurut aku mendingan diem aja gitu. Kemudian